the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2824. Rini, ayo lanjutkan membuat pil alkimia. Iwan mengubah topik pembicaraan. Dia selalu lamban dalam hal percintaan, jadi dia tidak menyadari kekaguman di mata Rini. Oh, tentu saja, Rini tersenyum dan fokus. Iwan lalu melangkah ke pot alkimia dan mulai memproduksi pil lagi dengan bantuan Rini. Kali ini Iwan membuat pil pemelihara energi jiwa. Berbeda dengan pil pemelihara energi, pil yang mempercepat proses pertumbuhan bagi praktisi bela diri, pil pemeliharaan roh menambah energi spiritual bagi mereka yang berlatih seni bijak. Kembali ke kota Jogja saat dia pernah membuat sejumlah pil pemeliharaan roh, namun itu hampir habis dan beberapa bulan terakhir dan dia perlu menghasilkan batch baru. Di masa lalu, Iwan menggunakan ramuan yang telah tumbuh selama 300 tahun sebagai bahan utamanya. Namun Iwan telah berhasil mendapatkan 3 ramuan spiritual dari Bucket Jackson. Mengambil ramuan spiritual yang dia gunakan untuk mengobati Jackson, dia memiliki 2 ramuan spiritual yang tersisa dan dia bermaksud untuk menjadikan pil pemeliharaan roh untuk menggunakannya. Ramuan spiritual memiliki efek yang sedikit lebih baik daripada ramuan yang telah tumbuh selama 300 tahun. Sehingga pil pemeliharaan roh yang terbuat dari ramuan spiritual akan dianggap premium. Ini akan bekerja lebih baik daripada yang dia miliki di masa lalu. Dan kemungkinan dia untuk mengisi kembali energi spiritualnya lebih cepat dalam pertempuran dan melawan kerugian yang dia alami karena menggunakan Hurricane Break. Setelah membuat pil pemeliharaan jiwa tertinggi, Iwan memilih ramuan yang tumbuh selama 500 tahun dan mulai membuat beberapa pil energi murni tertinggi. Saat dia selesai, hari sudah malam. Karena hari sudah larut dan keduanya kelelahan, Iwan berhenti dan makan malam bersama Rini. Setelah itu, keduanya kembali ke tempatnya masing-masing untuk beristirahat. Di hari-hari berikutnya, Iwan hanya fokus memproduksi pil alkimia. Dia pertama kali membuat pil pemeliharaan energi, pil kecantikan, dan pil pemeliharaan energi, pil sirkulasi dalam jumlah besar. Permintaan akan pil ini sangat besar dan dia akan membutuhkan puluhan ribu. Jadi ini membutuhkan lebih banyak usaha dan waktu daripada menghasilkan energi murni tertinggi. Pada akhirnya Iwan membutuhkan total 5 hari untuk memproduksi semua pil alkimia. Begitu dia selesai tugas membosankan memproduksi pil-pil alkimia, dia mulai membuat persiapan untuk upaya penjualan di wilayah barat. Setiap upaya penjualan yang diselenggarakan oleh grup Bio Farma sangat besar dan dia sendiri tidak dapat menangani semuanya. Oleh karena itu, Iwan menelpon Yuni malam itu dan meminta Candil untuk mengantarnya ke wilayah barat. Yuni adalah presiden grup Bio Farma dan dia adalah seorang pengusaha wanita yang hebat. Dengan bantuannya semuanya akan berjalan lancar. Keesokan paginya di suite mewah di dalam hotel bintang 5, Iwan merasa kelelahan karena telah memproduksi pil alkimia. Jadi Iwan tidur hari ini dan bahkan belum bangun sampai sore hari. Saat dia tertidur lelap, tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Bab 2825. Siapa itu? Rini. Iwan menggosok matanya dan turun dari tempat tidur dengan jubahnya sebelum menuju pintu. Sebelum dia mencapai kesepakatan dengan keluarga Morrison, Rini datang menemuinya setiap pagi dan dia menjadi terbiasa oleh karena itu. Karenanya, Iwan secara naluriah mengira Rini telah datang lagi tanpa banyak pikir, lalu dia membuka pintu. Yang mengejutkannya ternyata bukan Rini, melainkan Jensen dan Gendis. Tuan Douglas, Nona Douglas, kalian berdua. Iwan terkejut dan sadar sepenuhnya. Dia memberi jalan dengan sopan agar keduanya memasuki ruangan. Melihat keadaan Iwan saat ini, Jensen pun menyadari bahwa mereka mungkin telah mengganggu tidur Iwan dan tersenyum minta maaf.
Tuan Gusnadi, maaf telah mengganggu Anda. Ini bukan masalah besar, Tuan Douglas. Mengapa Anda ada di sini? Iwan bertanya. Oh, ada sesuatu yang Gendis perlu bantuanmu, kata Jensen. Pagi ini Gendis tiba-tiba memberitahunya bahwa dia perlu mencari bantuan Iwan. Namun dia hanya bertemu dengannya sekali dan dia meminta Jensen untuk menemaninya. Mengenai apa yang dia butuhkan, Gendis tidak memberikan banyak rincian dan Jensen tidak mengerti. Nona Douglas, Anda memerlukan bantuan apa? Iwan bertanya. Aku... Gendis membuka bibirnya ragu-ragu lalu melirik Jensen. Jensen menerima pesannya dan berkata, Tuan Gusnadi, ada hal lain yang perlu saya lakukan, jadi saya akan pergi sekarang. Silakan bicara dengan Gendis sendirian. Dia kemudian meninggalkan ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Segera Iwan dan Gendis ditinggalkan sendirian di kamar. Nona Douglas, ada apa? Iwan bertanya lagi. Ya, Tuan Gusnadi, saya tahu bahwa Anda sangat ahli dalam bidang kedokteran. Saya merasa tidak enak badan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi sebaiknya Anda memeriksaku, katanya. Iwan tidak hanya mengetahui kondisi tetua Douglas hanya dengan sekali pandang, tetapi Iwan juga memotong tetua Douglas dalam jarak pendek dan membuat tetua Douglas mencapai tahap akhir yang munah. Setelah kejadian ini, Gendis pun sadar betapa terampilnya Iwan dan kemampuannya mungkin melebihi dari Dr. Otway. 3 tahun lalu, Gendis menyadari bahwa ada yang aneh dengan tubuhnya dan pergi ke rumah sakit beberapa kali. Namun dokter tidak menemukan ada yang salah dalam beberapa hari terakhir. Ketidaknyamanannya semakin parah, jadi dia memutuskan untuk mencari bantuan Iwan. Dengan keahliannya, dia mungkin bisa mengetahui apa yang salah dengan dirinya. Saya mengerti. Bisakah Anda menjelaskan gejala Anda lebih detail? Iwan bertanya. Dia tersipu. Dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang membuatmu merasa tidak nyaman untuk mengatakannya? Iwan pun merasa bingung. Namun dia kemudian menyadari sesuatu dan mulai menatap wajah memerahnya dengan seksama. Sepertinya Gendis sedang kesulitan untuk mendeskripsikan gejalanya. Jadi Iwan hanya bisa mengamati energinya untuk melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk. Segera Iwan menemukan sesuatu. Bab 2826. Nona Douglas, kalau tidak salah, bisa jadi Anda menderita dysmenorrhea dan haid tidak teratur. Anda juga sering mengalami nyeri di perut bagian bawah, kan? Kata Iwan. Sederhananya, Gendis dulu menderita dysmenorrhea. Saat Iwan pertama kali mewarisi semuanya dari nenek moyangnya dan mulai bekerja untuk Tari, sahabat Tari menderita kondisi yang sama juga dan dia akhirnya menyembuhkannya. Kondisi Ariel disebabkan oleh dinginnya rahimnya dan karena dirawat tepat waktu, kondisinya tidak terlalu parah. Namun kondisi Gendis sepertinya disebabkan oleh rasa dingin di dalam tubuhnya. Karena dia telah menunda pengobatan, kondisinya jauh lebih buruk daripada Ariel. Ya, dalam beberapa bulan terakhir saya menderita sakit parah dan anggota tubuh saya menjadi dingin selama saya menjalaninya beberapa bulan dan situasinya terus memburuk. Gendis tersipu dan tidak berani menatap mata Iwan. Meskipun ini adalah usia yang baru, dia dilahirkan dan dibesarkan di keluarga bergengsi dengan lebih banyak keyakinan konservatif. Iwan adalah seorang pria seusianya dan sangat keliru membicarakan masalah semacam ini dengannya. Oleh karena itu, Gendis ragu untuk memberitahu Iwan tentang kondisinya sebelumnya. Dia sudah pergi ke beberapa rumah sakit berkali-kali dan tidak ada yang berhasil, atau dia tidak akan pernah menelan harga dirinya dan datang ke Iwan untuk meminta bantuan. Iwan jauh lebih terampil daripada dokter biasa dan dia berhasil melihat apa yang salah pada dirinya tanpa menggunakan peralatan apapun. Oleh karena itu, kepercayaannya terhadapnya semakin dalam. Rasa sakit dan dingin di tubuhmu, di anggota badanmu ya? Saya kira itu disebabkan oleh energi gelap, kata Iwan sambil berpikir. Padahal dinginnya tubuh dan rahim seseorang kondisinya berbeda. Terdapat banyak kesamaan gejala. Rasa dingin pada rahim hanya terjadi pada wanita dan kecenderungan kejadiannya tinggi. Sebaliknya, rasa dingin pada tubuh merupakan kondisi yang lebih umum dan jarang terjadi.
Dalam keadaan normal salah diagnosis dan mencampur adukan keduanya, banyak dokter yang salah mendiagnosis. Iwan berasumsi bahwa dokter yang pernah dikunjungi Gendis di masa lalu kemungkinan besar salah mengira kondisinya terbatas pada rahimnya, sehingga pengobatan menjadi tidak efektif. Tuan Gusnadi, apa yang harus saya lakukan sekarang? Gendis bertanya dengan cemas. Melalui reaksi Iwan, dia mengetahui bahwa kondisinya sulit untuk diobati dan dia merasa gugup karenanya. Jangan khawatir, ini mungkin kondisi yang jarang terjadi tetapi saya bisa mengatasinya. Namun saya perlu melakukan pemeriksaan lebih detail kepada Anda sebelum melakukan pengobatan. Iwan menghiburnya. Karena jumlahnya banyak kesamaan antara kedua kondisi tersebut, Iwan tidak bisa membuat diagnosis pasti hanya karena Gendis mengaku menderita kaki dingin dan sakit perut. Untuk mencegah diagnosis yang salah, Iwan perlu melakukan tes yang lebih detail untuk memastikannya. Bab 2827. Oke, Gendis merasa senang dan duduk di sofa di bawah bimbingannya. Iwan lalu duduk di hadapannya dan meletakkan jarinya pada denyut nadi untuk memulai diagnosis. Beberapa waktu kemudian, ekspresinya menjadi gelap dan Gendis merasa gugup melihatnya. Tuan Gusnadi, ada apa? Itu tidak terlalu bagus, kamu sudah menunda pengobatan terlalu lama dan kondisi sekitar batang tubuh Anda sudah memburuk. Jika situasinya semakin parah, tubuh Anda akan mengalami kerusakan permanen atau bahkan mati rasa, kata Iwan. Setelah didiagnosis, dia dapat memastikan bahwa Gendis memang menderita energi gelap di dalam tubuhnya. Namun dia menunda pengobatan terlalu lama dan situasinya sedikit lebih rumit dari yang dia bayangkan. Apakah seburuk itu? Hati Gendis tenggelam tak percaya. Tidak apa-apa, selama saya merawatmu sebelum keadaan menjadi lebih buruk, kamu akan baik-baik saja. Iwan tersenyum. Dengan keahliannya, Iwan bisa menyembuhkan siapapun. Dengan keahliannya, Iwan bisa menyembuhkan siapapun selama mereka masih bernafas, apalagi yang hanya masalah ringan seperti yang dialami Gendis. Sama sekali tidak sulit baginya untuk menyembuhkannya. Bagus Tuan Gusnadi, tolong rawat saya. Gendis menghela nafas lega dan merasa senang dia datang ke hotel untuk meminta bantuan Iwan. Kalau tidak, kondisinya akan menjadi lebih buruk dan dampaknya tidak terbayangkan. Nona Dakles, silahkan berbaring di tempat tidur. Saya akan memijat Anda terlebih dahulu untuk mempercepat sirkulasi Anda. Kemudian memberikan tekanan pada titik-titik tekanan Anda. Ini akan memastikan efek pengobatannya, kata Iwan. Oh, tentu, katanya lalu pergi berbaring di tempat tidur. Iwan lalu mendekat dan mengulurkan energi aslinya untuk memulai memijatnya. Dinginnya tubuh Gendis disebabkan oleh penumpukan energi gelap dan sebagian besar terkumpul di tubuhnya, sehingga menyebabkan dysmenorrhea. Metode yang digunakan Iwan untuk berlatih adalah metode cahaya, sehingga energi sejatinya mengandung energi cahaya yang tinggi. Dengan mengeluarkan energi aslinya selama pemijatan, dia seharusnya mampu menetralisir rasa dingin di dalam tubuhnya. Namun kondisi di dalam tubuhnya lebih parah dan bersifat pribadi, dan Iwan harus menyelesaikannya dengan metode lain. Dia mulai memijat pergelangan kakinya, tetapi karena dia seorang wanita, dia memberikan tekanan lembut pada titik-titik tekanannya dan melakukan yang terbaik untuk menghindari kontak yang tidak perlu. Namun kenyataannya tidak seperti yang dia perkirakan. Gendis sangatlah cantik dan lekuk tubuhnya yang memikat. Dia mengenakan legging berwarna telanjang dan kulitnya sangat lembut saat disentuh sehingga pria manapun akan tergila-gila padanya. Saat dia mulai memijat titik-titik tekanan di sekitar pergelangan kakinya, sentuhan lembut pada legging tersebut menyebabkan Iwan menggigil. Untungnya, dia terbiasa dikelilingi oleh wanita cantik dan dengan cepat dapat mendapatkan kembali ketenangannya setelah menarik nafas dalam-dalam. Dengan itu, dia fokus sepenuhnya pada pijatan.